Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 golongan 2 akan membahas tentang analisis isu global dengan tema korupsi. Kami mengambil studi kasus tentang kasus korupsi pembangunan gereja King Mimile 32 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang mana kasus ini melibatkan Bupati Mimika, kemudian Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika yang merupakan pejabat pembuat komitmen, kemudian ada Direktur PTWM. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri Rahmat Fajar, kemudian ada Ibu Anggi Pratiwi, kemudian ada Ibu Bella Lestari, kemudian ada Ibu Pertiwi Nawangsari, selanjutnya ada Ibu Rinduwati Dwi Anugrah Permata, dan terakhir ada Pak Yuyus Yusana. Berikutnya kita lihat teori singkat korupsi. Menurut World Bank, pada tahun 2000 korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, yang mana kemudian menjadi definisi internasional dari korupsi. Nah, kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti tindakan merusak atau menghancurkan, atau bisa juga diartikan kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Atau juga bisa diartikan sebagai kata-kata yang tidak bermoral, ketidakjujuran, dapat disuap, kemudian penyimpangan dari kesucian. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi itu sendiri adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur korupsi Bupati Mimika. Awalnya pada tahun 2013, beliau menjabat sebagai kontraktor sekaligus komisaris PT Nemang Kayu Jaya dan mempunyai rencana untuk membangun gereja di Kingmi dengan total sebesar 126 miliar. Pada tahun 2014, beliau terpilih menjadi Bupati Mimika dan langsung merealisasikan rencananya untuk pembangunan gereja. Tahun 2015, beliau meminta bantuan kepada Teguh Anggara untuk mempercepat proses pembangunan gereja dan mengangkat Martin sebagai pejabat pembuat komitmen. Namun, pengangkatan Martin tersebut dinilai janggal oleh banyak pihak karena Martin tidak memiliki kompetensi di bidang konstruksi bangunan. Tahun 2019, beliau terpilih kembali menjadi Bupati Mimika. Dan Juni 2022, beliau mendapat panggilan dari KPK dan ditangkap secara resmi oleh KPK pada tanggal 9 September 2022. Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis pentahelik, di mana model ini mengelompokkan berbagai pihak ke dalam beberapa elemen. 1. Government, kurangnya kompetensi jabatan dan kurang pengawasan dari pemerintah. 2. Bisnis, pengusaha yang terlibat diuntungkan. 3. Akademik, kurangnya pengetahuan dampak korupsi terhadap lingkungan. 4. Sipil, masyarakat kurang memiliki akses terkait keterbukaan informasi publik di bidang anggaran. 5. Mass media, media hanya mampu menyiarkan tentang tindak pidana korupsi namun tidak memiliki kontrol terhadap anti korupsi. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rinduwati Dwi Anugrah Permata. Untuk analisa selanjutnya, kami menggunakan metode USG atau Urgency, Seriously, dan Corp. Ada 5 masalah spesifik yang kami nilai. Pertama, di bidang government atau pemerintahan, yaitu tentang kurangnya pengawasan dari pemerintah, termasuk kurang tegasnya hukuman yang diberikan. Sehingga tindak pidana korupsi masih banyak dilakukan oleh mereka yang justru memiliki jabatan atau pengaruh. Total skor yang dikumpulkan adalah 14 poin. Kedua, di bidang bisnis, rendahnya lingkungan bisnis yang berintegritas sehingga seringkali menguntungkan pebisnis di bidang lelang pengadaan barang dan jasa.
Pada kasus Bupati Mimika ini, ia memanfaatkan kolega dan kedekatannya dengan pihak-pihak lain untuk pembangunan gereja yang digadang-gadang menjadi gereja terbesar di Indonesia Timur. Total skor yang dikumpulkan adalah 11 poin. Yang ketiga, di bidang akademik, kurangnya pemahaman tentang dampak buruk korupsi dan rendahnya pendidikan moral mengakibatkan orang tidak lagi takut melakukan korupsi. Padahal dampak dari korupsi itu bukan hanya merugikan negara saja, tapi juga merugikan masyarakat. Total poin yang dikumpulkan adalah 15 poin. Yang keempat, di bidang sipil, di mana masyarakat tidak semuanya memiliki akses dokumen keterbukaan publik di bidang anggaran maupun pengadaan. Begitu pula, masih ada masyarakat yang bersikap masa bodoh atau acuh. Total skor yang dikumpulkan adalah 13 poin. Dan terakhir yaitu di bidang mass media atau media massa. Tidak bisa kita pungkiri bahwa media hanya bisa menyiarkan, tapi tidak bisa mengontrol penuh tentang anti korupsi. Dan seringkali media itu hanya mementingkan rating, sehingga tidak ada pemberitaan lebih lanjut terhadap kasus korupsi yang sedang berlangsung. Total skor yang dikumpulkan adalah 12 poin. Dari hasil analisa tersebut, dapat kita lihat bahwa ranking tertinggi adalah di bidang akademik. Karena itu, penting untuk kita untuk memiliki pemahaman bahwa korupsi itu berdampak buruk tidak hanya untuk negara tapi untuk banyak pihak. Berikutnya merupakan metode fishbone. Diagram fishbone ini atau fishbone analysis atau yang sering disebut juga dengan cause effect diagram merupakan sebuah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang ada dengan melakukan analisis berbentuk sebuah diagram yang terlihat seperti tulang ikan. Nah, salah satu contohnya dapat kita lihat pada slide PPT ini, yang mana kita akan menentukan isu utamanya dari metode USG, yaitu yang paling prioritas adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah. Kemudian kita letakkan di kepala diagram, kemudian di sisi kiri dan sisi kanan diagram yang mana berperan sebagai tulang itu ada aspek internal, kultur, kemudian standar tindakan dan sistem. Nah, dapat kita ambil isinya adalah dari aspek internal, yaitu ada sifat serakah, tamak, dan minim moral. Kemudian dari kultur kita lihat adanya lemahnya peraturan perundang-undangan. Kemudian dari standar tindakan ada korupsi yang masih dianggap sebagai hal yang lumrah. Nah, di aspek sistem kita lihat ada kurangnya transparansi dan kurangnya pengawasan. Oke, baik, untuk analisa SWOT mengenai isu korupsi yang dilakukan oleh Bupati Mimika. Yang pertama itu untuk strength-nya atau kekuatannya, mungkin untuk di Indonesia itu anggota KPK dan kejaksaan harus memiliki kompetensi dalam penyidikan sebuah kasus. Nah, maksudnya di sini para anggota KPK atau kejaksaan harus mempunyai kompetensi yang mumpuni sesuai dari jabatannya. Kemudian untuk yang kedua itu penyuluhan dari instansi terkait mengenai dampak korupsi. Nah, di sini pemerintah sangat berperan penting mengenai dampak dari korupsi ini. Harusnya diberikan penyuluhan kepada para pejabat atau pimpinan atau pimpinan pemerintahan atau seluruh pegawai yang ada di pemerintahan. Kemudian itu penguatan pada lembaga anti korupsi. Nah, di sini di Indonesia ini sudah ada lembaga anti korupsi, yaitu KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Terus untuk kelemahannya atau weakness-nya untuk kasus atau isu yang terjadi di Mimika ini, yang pertama itu kurang tegasnya pemerintah dalam menindak si pelaku korupsi tersebut. Yang mana kebanyakan yang sudah terjadi para pelaku itu hukumannya dikurangin dari yang harusnya dia terima.
Yang kedua itu rendahnya nilai moral yang terjadi di masyarakat. Mungkin di sini masyarakat masih banyak yang tergiur oleh komisi-komisi atau fee yang diberikan oleh si pemerintah atau pengusaha yang memenangkan lelang atau kontraktor sebuah proyek. Kemudian yang ketiga kelemahannya itu hukuman tipikor yang relatif ringan. Nah, di sini hukuman yang sudah diterima oleh para koruptor di Indonesia kebanyakan ini sudah banyak yang mendapatkan pengurangan atau remisi dari yang tadinya 10 tahun menjadi 4 tahun misalnya. Nah, begitu mungkin itu menjadi suatu kelemahan untuk di negara kita mengenai korupsi. Terus untuk opportunities atau kesempatan yang ada di Indonesia itu yaitu adanya undang-undang yang mengatur tindak pidana untuk korupsi. Nah, sudah pastinya Indonesia sudah memiliki undang-undang mengenai korupsi. Terus untuk yang terakhir itu yang ancaman dari kasus isu korupsi ini yaitu mungkin yang pertama itu rumitnya birokrasi. Di sini mungkin birokrasi untuk pelelangan pengadaan gereja. Ini misalkan kasus yang di Mimika ini. Terus birokrasi ini memang untuk birokrasi ini mungkin kedepannya harus dipermudah lagi supaya tidak terjadi penyelewengan dalam operasionalnya. Kemudian ancaman yang kedua itu lembaga anti korupsi yang mudah dilemahkan atau diintervensi oleh pelaku korupsi. Nah, di sini sekarang lembaga-lembaga anti korupsi juga sudah bisa dikendalikan mungkin oleh para pelaku korupsi tersebut. Kemudian yang ketiga itu penyalahgunaan jabatan. Nah, di sini mungkin kebanyakannya ya semakin tinggi jabatannya mungkin kesempatan untuk melakukan korupsi ini mungkin lebih banyak ya. Jadi itu merupakan ancaman juga untuk terjadinya korupsi. Nah begitulah mungkin untuk analisa SWOT untuk kasus yang ada di Kabupaten Mimika ini. Setelah melakukan analisa SWOT, saat ini masuk ke dalam tahapan terakhir yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian terkait kasus korupsi yang telah kami analisa. Di sini terdapat 3 poin alternatif penyelesaian. Yang pertama yaitu perlu diadakannya penyuluhan anti korupsi kepada pelaksana pemerintahan. Di sini ada 3 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada pendataan pegawai pemerintahan. Kedua, melaksanakan penyuluhan anti korupsi dengan bentuk diklat. Dan ketiga, menggalakkan keterbukaan dalam pelayanan publik. Poin kedua yaitu ada penguatan lembaga anti korupsi. Tahapan-tahapan yang dapat dilakukan untuk menguatkan lembaga anti korupsi yaitu mencegah intervensi dari pelaku pemerintahan dan meningkatkan hukuman untuk pelaku korupsi. Dan dari 2 poin tersebut diharapkan dapat menghasilkan peningkatan kesadaran anti korupsi dan integritas dari pegawai pemerintahan. Untuk poin yang terakhir, yaitu penyuluhan peran anti korupsi kepada masyarakat dan media. Di sini ada 3 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, melaksanakan diklat anti korupsi untuk tokoh-tokoh masyarakat. Yang kedua, mendorong peran media untuk pemberitaan terkait korupsi. Dan yang ketiga, melindungi media yang memberitakan tindak pidana korupsi. Hasil yang diharapkan dari poin tersebut yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terkait peran aktif dalam anti korupsi, serta media yang lebih berani memberitakan tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari kami, Grup 1, Kelompok 2. Sekali lagi kami mengingatkan, korupsi bisa bermula dari yang kecil, namun kemudian menjadi yang biasa. Karena itu, katakan tidak
pada korupsi.